Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Cahaya Putra, NPM 4523210095. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan materi si penjual toko sembako dengan tanpa inputan. Materi pertama adalah struktur flash, yang kedua pointer, yang ketiga SGL, QW menggunakan linked list, yang keempat merge sort secara descending, yang kelima sequential search, yang terakhir binary tree penelusuran post order. Yang pertama, struktur paket sembako. Struktur paket sembako, struk adalah keyword dalam bahasa C++ yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah struktur. Struktur adalah tipe data user define yang memungkinkan Anda untuk mengelompokkan data yang berbeda menjadi satu unit. String toko. String adalah tipe data yang menyimpan teks karakter berurut di C++. String adalah bagian dari library standar. Toko 1, toko 2, toko 3, toko 4, seterusnya. Tujuannya untuk berapa barang yang dalam sembako tersebut. Pakai sembako data MK untuk memberikan sebuah inputan nama seperti kecap, saus, beras, minyak, dan terigu. Lalu kemudian cetak daftar barang yang sudah dibuat data seperti bawah MK tadi, seperti tadi. Procedure code-nya. Deklarasi variabel void buka. Mencetak code selamat datang di toko sembako. Cetaknya toko sembako Rifki Putra. Struct paket sembako. Strike toko 1, toko 2, toko 3, toko 4, toko 5. Di bawahnya paket sembako data MK toko. Algoritmanya yang pertama mulai, yang kedua fungsi pembuka penampilan judul selamat datang di toko sembako. Yang ketiga function header menampilkan judul toko sembako Rifki Putra. Yang keempat, struktur data paket sembako untuk menyimpan daftar barang yang dijual. Yang kelima, fungsi struktur mengisi struktur paket sembako dengan 5 jenis barang dan kemudian menampilkannya. Yang keenam, struct Rifki int k s b m t inisial nama barang. Inisial barang itu kayak R, artinya kecap, S itu saus, B itu beras, dan seterusnya. Yang terakhir, lalu menyimpan harga dari masing-masing barang. Harga ini tersebut nanti akan diinput di slide berikutnya. Yang kedua, pointer. Pointer di sini saya akan menjelaskan bagian ini. Delete adalah penghapusan data A pada simpul K, B, ada simpul S, dan seterusnya. Awal mulanya seperti ini. A sama dengan Neo Rifki. Terus menyebut A ke K, harganya 28.000. Yang ke B, yang ke B ke S sama dengan 16.700. Itu adalah harga saus. Dan harganya terigu 18.000. Neo Rifki untuk mengisikan harga barang yang ingin dikeluarkan. Yang terakhir, code untuk mencetak harga barang dan barang tersebut diperintahkan untuk memberikan harga. Diberikan harganya itu seperti ini, lalu kemudian diinput dari satu kecap harganya sekian, taruh di sini, lalu kemudian bagian delete untuk menghapus bagian A, B, C, D, dan E. Procedure code-nya, void pointer. A sama dengan seperti yang saya jelasin sebelumnya. Di sini A sama dengan Neo Rifki. A ke K itu 28.000 harganya, harga kecap, harga sausnya 16.700, M-nya itu minyak 18.500, ini terakhir T terigu 18.000. Lalu mencetak daftar harga barang. Harga barang itu nanti dicetak yang pertama kecap, lalu harganya berapa sekian, harganya 28.000. Jadi 28 ribunya itu taruh di sini. Lalu kemudian dicetak, cetak, terusnya lalu penghapusan delete A, B, C, D, dan E. Algoritmanya. Struktur Rifki int K, S, B, M, T. 7. Lalu menyimpan harga dari masing-masing barang. 8. Fungsi void pointer untuk
mengalokasikan memori dinamis bagi struktur Rifkin. 9. Mengisi harga barang dan menampilkan. Memori dialokasikan dengan new dan hapus dengan delete. Yang terakhir, struct node. Definisi node dari linked list yang menyimpan data string dan pointer ke node berikut. Yang ketiga, CDL query menggunakan linked list. Struct node digunakan untuk mendefinisi sebuah struktur yang merupakan kumpulan variabel di bawah satu nama. String data digunakan untuk menyimpan dan manipulasi teks. Voids enqueue digunakan untuk menambah elemen ke bagian belakang antrian dalam struktur data antrian query. Void dequeue. Void dequeue fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dari bagian depan antrian. Lalu yang kelima, void display query. Tujuan ini untuk memeriksa apakah antrian itu kosong atau tidak. Jika iya, fungsi biasanya memberikan pesan bahwa antrian kosong. Node PTL. Tujuannya itu mengosongkan bila data tidak ditemukan. Jadi kalau datanya ada, maka akan teriput. Kalau misalkan tidak ada, maka dikosongkan. Dengan kata lain, data tidak ditemukan. Dan terakhir, akhir kata delete untuk menghapus stem setelah dicetak dengan menampilkan queue kosong. Untuk kesimpulannya SDL queue ini, start node mengimplementasikan struktur data antrian menggunakan perintah enqueue, dqueue, dan display queue. Untuk mendefinisikan sebuah struktur serta antrian itu akan selalu mengisi dan memberikan pesan bahwa antrian kosong. Prosedur code-nya. Yang pertama, deskripsi queue menggunakan linked list. Seperti ini. Dan untuk algoritmanya 11. Kelas queue menyediakan operasi untuk antrian 12. Void queue string item untuk menambahkan elemen. Lanjut, neonode tanda simbol kanan, data item neonode tanda panah next null gitu ya. 15 lalu if dalam kurung real tanda panah lalu null ptr. 16 rear next neonode. 17 read sama dengan neonode. 18 juga lakukan seperti tadi sampai bagian delete lalu di delete stem tambahkan else lalu mencetak bila itu queue-nya kosong lalu perintahkan display untuk menampilkan isi antrian not temp for while temp no ptr. Nah, what merge short void mer ditentukan ukuran dari dua sub array yang akan digabungkan. Misalnya, jika n1 adalah indeks awal, might adalah indeks pertama, dan sumbu array dikurang left tambah 1, maka integer n2 adalah indeks akhir. Maka sub array pertama adalah right hingga dikurang might. Seperti ini. Lanjut, function integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n1, dan titik koma, i plus plus. Function integer j sama seperti yang tadi, lakukan seperti tadi, integer i, j lebih kecil dari n2, titik koma, j plus plus. Maka L, L dan R left tambah 1 untuk LI, might tambah 1 tambah J untuk R. While juga bisa digunakan untuk menunjukkan perbedaan atau kontras antara dua situasi. Terakhir menghapus delete L dan R. Menghapusnya itu maju di bagian fungsi. Fungsi void digunakan dalam algoritma merge sort, sebuah algoritma mengurut yang efisien berbasis paradigma divide, conquer, dan combine. Atau bagi deskripsi merge sort scheme. Lalu dengan perintah void match string int left, mid, might, and right.
integer n1 sama dengan yang tadi seperti saya jelaskan, min kurang left tambah 1, lalu n2-nya right dikurang min. String L sama dengan new string n1, bagian R itu n2, lalu tambah function seperti yang tadi saya jelasin, I sama dengan 0, I lebih kecil dari n1 sama dengan I plus plus. Di bagian R juga sama, J sama dengan 0, J lebih kecil daripada n2, J plus plus. Integer I sama dengan 0, J, eh, J sama dengan 0, K sama dengan left. While I lebih kecil dari n1, tambahkan ini, lanjut bagian bagian while I lebih kecil dari n1, array K sama dengan L, ada kurung I plus plus, K plus plus, ada kurung, lakukan seperti lagi while. Tadi kan seperti saya jelasin bagian I, lalu lanjut di buah J-nya Anda saja diganti, itu perlu di hurufnya sama nomornya N2, I ke J. Lalu dengan akhir perintah hapus, penghapusan L dan R. Algoritmanya buat fungsi merge menggabungkan dua sub array yang telah diurus secara descending. Terakhir lalu buatkan juga fungsi pada merge sort untuk mengimplementasikan algoritma merge sort untuk mengurutkan array string secara descending. Sequential search. Sequential search digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam suatu array atau daftar dengan cara membandingkan setiap elemen satu persatu secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai akhir array tanpa menemukan elemen tersebut. Dengan perintah function integer sama dengan 0, I lebih kecil daripada ukuran I plus plus, maka if dalam kurung array tanda kurung ini I sama dengan ke arah ke target, lalu return pengembalian atau return atau pengembalian I dalam enter lagi min 1. Bisa code deskripsi sequential search seperti yang tadi saya jelasin, lanjut ke algoritma. Fungsikan sequential search mencari sebuah item dalam array secara berurutan 38. Jika item ditemukan, fungsi ini mengembalikan indeksnya. Jika tidak ditemukan, mengembalikan min 1. Yang keenam, binary tree penulisan post order. Di sini saya akan menjelasin di slide berikutnya. Lanjut. Penjelasannya di sini. Penjelasan binary tree penulisan post order. Yang pertama, struct tree node adalah struktur data yang umum digunakan dalam pemrograman untuk mengimplementasikan simpul dalam pohon tree. Setiap simpul biasanya memiliki beberapa properti seperti nilai, pointer ke simpul, dan atau pointer ke simpul induk, tergantung pada implementasinya. Struktur tree node sering digunakan dalam implementasi sebagai algoritma dan struktur data seperti pohon binar dan pohon pencarian binar. Yang kedua, tree node tanda garis bintang left, pointer yang berujung ke anak kiri dari sebuah simpul dalam pohon. Jika simpul saat ini tidak memiliki anak kiri, maka left akan menjadi null atau null gitu ya, tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Lalu berbeda dengan left, kita ke arah right, pointer yang menuju ke anak kanan dari sebuah simpul dari dalam pohon. Jika simpul saat ini tidak memiliki anak kanan, maka right akan menjadi null atau null gitu ya. Lalu class digunakan untuk antrian. Classnya itu seperti ini, class binary tree menggunakan antrian node, simpul kiri, simpul kanan untuk mencetak count dengan node simpul data. Null PTR itu kosong. Karena kan sudah di bagian root sama dengan null PTR atau kosong kalau bila tidak data tidak ditemukan. Void insert menggunakan string item. String node bintang new node sama dengan new tree node.
Neunot simpul data lalu ke item. Neunot simpul kiri dan simpul kanan bila kosong. Root sama dengan lagi nul PTR jika root akar pohon adalah nul PTR artinya pohon kosong. Maka root diatur menjadi new node. Ini menunjukkan bahwa new node adalah akar pertama dari pohon. Jika pohon tidak kosong, inisialisasikan root dengan root. Root digunakan untuk menjelajah pohon saat menyisihkan new node. True. Loop ini digunakan untuk mencari tempat yang tepat untuk menyisihkan new node dalam pohon. Setiap iterasi kurit diperbarui dengan anak kiri dan atau kanan dari kurit berdasarkan nilai item dibandingkan dengan kurit dari simpul kanan data. Jika item kurang dari kurit ke arah simpul data, maka pergi ke kanan kiri dan kurung ke lanjut. Jika tidak, pergi ke arah kanan. Menyisihkan new node saat kurang mencapai 0 PTR. Ini menunjukkan tempat di mana neonode harus disisipkan. Paret menunjukkan node tempat neonode harus disisipkan. Setelah menyisipkan neonode, loop dihentikan dengan break. Ini lalu dengan perintah display post order untuk main. Void display post order. Fungsi ini bertugas untuk menampilkan semua node di dalam pohon binar dalam urutan post order. Menutup dengan perintah angle. Bahasa defaultnya seperti yang saya jelasin di sini deskripsinya, dan ini algoritmanya. Struktur node definisi node dari binary tree yang menyimpan data string lalu tree node ke left dan right. Kelas binary tree menyediakan operasi untuk memasukkan node dan menampilkan tree dengan penyusuran post object. Struktur hasil pembeli menyimpan detail pemberi barang, string nama barang, int harga, jumlah, dan total harga. Pembelian dalam kurung i digunakan untuk menyimpan struktur detail pemberian barang. 5 barang itu nanti akan diinput bagian maksudnya untuk menyimpan struk detail pemberian barang. Terakhir void tampil hasil pembelian untuk menampilkan struk hasil pembelian berdasarkan array hasil pembelian. Di sini saya akan menjelaskan terakhir penjelasan struktur hasil pembelian dan fungsi mainnya. Struktur di hasil pembeli, struk ini memiliki 4 atribut. Nama barang, struk hasil pembeli, string nama barang, harga, jumlah, terakhir total harga. Untuk menyimpan harga per barang, jumlah untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli, dan total harga yang menyimpan total harga pembeli untuk suatu barang. Fungsi tampilan hasil pembelian. Fungsi ini menerima dua parameter dari sebuah array dari struk hasil pembelian dan size ukuran dari array tersebut. Fungsi ini bertujuan untuk mencetak suatu hasil pembelian ke layar. Loop ini digunakan untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam array pembelian. Setiap iterasi fungsi mencetak detail seperti nama barang, harga, jumlah, dan tokoh harga, lalu dari setiap transaksi pembelian. Bagian in fungsi main. In main kita di sini saya membuatnya dari pembuka header, struktur, pointer dengan penutup end. NQW ini atas nama-nama pelanggan Dava, Denny, Rizal, itu nama-nama pelanggan. Misalkan ini digunakan untuk memasukkan nama-nama pelanggan ke dalam antrian key. Antrian key-nya QW key ini di sini. Kemudian hasil antrian ditampilkan dengan menampilkan di display QW. Ini adalah fungsi yang mungkin mendefinisi dan kelas QW untuk menampilkan elemen-elemen dalam antrian. DQW digunakan untuk menghapus elemen pertama dari antrian. Setelah operasi DQW ini dilakukan, antrian akan berkurang satu elemen. Setelah itu hasil antrian operasi DQW tampil kembali dengan key display QW. Yang terakhir, item adalah array yang berisi nama barang.
Fungsi major sort item 0, spasi 4 dipanggil untuk mengurutkan item menggunakan algoritma major sort dan urutan descending. Di sini dalam pengurutan masih ngacak kecap, saus, beras, minyak, dan terigu. Maka dalam descending maka akan dari besar ke kecil. Jadi tidak mulai berurut. Setelah diurut, maka hasilnya dicetak dengan menempelkan globe untuk menempelkan setiap elemen dari array item. Variabel target menyimpan string yang akan dicari dalam array item. Bagian fungsi sequential search. Tanda kurung item 5 ke target. Dipanggil untuk mencari target dalam array item yang berisi 5 elemen. Jika target ditemukan, maka cetak indeks di mana target ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka cetak pesan bahwa target tidak ditemukan. Objek BT dari kelas binary tree dibuat. String ini ditambah ke dalam pohon biner menggunakan metode insert. Insert. Setelah itu, penelusuran post order di pohon biner dilakukan dengan memanggil bit display post order. Ini akan mencetak elemen-elemen dalam urutan post order dari pohon biner. Array pembelian tipe pembelian ini dengan 5 elemen dibuat yang masing-masing merepresentasikan detail pembeli suatu barang. Dari hasil pembelian ini ada 5. Kecap harganya 28.000, pembeli ingin beli 2, lalu dikalikan 28 dikali 2 hasilnya 56.000. Lanjut bagian saus, harga 12.700 dikali 2, nah, sama dengan 33.400. Lanjut sampai terigu yang harganya 18.000, customer pengen beli 3, jadi 18 dikali 3 54.000. Lalu fungsi tampilkan hasil pembelian dalam kurung pembelian 5 dipanggil untuk menampilkan struk hasil pembelian berdasarkan array pembelian. Dengan cetak terima kasih telah belajar di toko kami. Pengembalian nilai return pengembalian nilai 0 atau return untuk menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan sukses. Dan ini algoritmanya. Interreach main memanggil pembuka handler, struktur, dan pointer. Buat QMQ untuk mengolah antrian pelanggan. Key and QQ Java sebagai pelanggan, Dini sebagai pelanggan, dan Rizal sebagai pelanggan. Menambahkan beberapa nama pelanggan, menghapus satu persatu, dan menampilkan antrian sebelum dan penghapusan pada Key and Queen. Di sini ada beberapa pelanggan, namun ada satu orang yang tidak membayar, maka hanya 2 orang tersebut yang membayar barang tersebut. Nanti akan di slide berikutnya akan saya jelaskan. Lalu lanjut mencari sebuah item dalam array yang telah diurut menggunakan sequential search dan menampilkan hasilnya. 59 membuat binary tree dengan memasukkan beberapa barang dan menampilkan hasil penelusuran post order. Lalu bagian ini menampilkan hasil pembelian menggunakan array hasil pembelian. Lalu menampilkan pesan, terima kasih telah belanja di toko kami, akhir selesai. Dan ini hasil running saya. Di sini awalnya dimulai selamat datang di toko sembako, di bawahnya toko sembako atas nama saya. Daftar barangnya tadi seperti saya jelasin, yang bagian kecap, saus, beras, minyak, dan terigu. Ini sudah ada harganya, 28.000, 16.700, 80.000. Dan ini atas nama pelanggannya. Namun karena si Dava belum bayar, maka yang ada ya pelanggan setelah dibayar itu Denny dan Diesel saja. Nah, setelah barang itu udah diurus secara descending, maka jadinya dari ke besar ke kecil. Dari, dari awal kecap, saus, beras, minyak, terigu, jadi terigu, saus, minyak, kecap, dan beras. Indeks beras ditemukan indeks keempat. Binary tree penelusuran post order, minyak, beras, terigu, saus, dan kecap. Di sini stroke kasih pemberian hasil yang sudah diinput barang-barang dan menampilkan hasil penelusuran post order. Dari nama-nama barang kecap, harga 28.000, jumlah ingin dibeli 2, lalu dikalikan
28.000 yang hasilnya 56.000. Lanjut di bagian saus seperti itu dan seterusnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata ada kata-kata yang salah, kurang kurang lebih mohon maaf bila itu topik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.